Assalamualaikum, selamat bertemu kembali di Muslimah Pejuang Dapur. Apa kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang galau semoga segera diberikan kemudahan sama Allah ya. Hari ini hujan di Kota Bogor teman-teman, itu kedengeran ya. Di luar hujan, jadi mohon maaf kalau berisik suaranya. Sekarang seperti biasa bersama Dedek Queen. Mana Dedek Queen? Dedek Queen. Silau. Aduh. Nah, ada lagi si cantik. Ini namanya Oren. Ini manja banget. Ya teman-teman, hari ini aku nggak masak karena nggak tahu mau masak apa, karena lagi nggak pengen banget makan nasi gitu. Besok ya insya Allah kita masak. Ini aku mau nyuapin Dedek Queen, dia mau makan buah pepaya campur buah jeruk. Nah Dedek Queen suka banget karena itu seger banget ya teman-teman. Oh iya, aku mau lanjut lagi motivasi yang selanjutnya, yang kemarin, lanjutan yang kemarin. Jadi gini teman-teman, apa sayang, apa onjok banget. Adek, lihat gak sih apa? Nah, jadi teman-teman, nggak usah takut kalau kita mau buka usaha, tapi modal kita kecil, kita jalanin aja dulu, kita melangkah aja dulu, bismillah kun fayakun, biar Allah yang kasih kemudahan ya. Apalagi sekarang kalau di Kota Bogor itu jam 2 siang itu udah nggak boleh beraktivitas kalau di sini ya, karena itu peraturan dari wali kotanya. Jadi benar-benar orang-orang yang bekerja itu susah payah sekali untuk cari pemasukan gitu. Jangankan untuk menabung, untuk makan mengisi perut aja susah. Ini perut kita ukurannya sejengkal tapi menghabiskan berapa M ya. Perut kita. Adik Queen, Ustazah Queen hari ini pakai baju apa aku? Pakai baju bola-bola sama banda warna pink, bilang dong, sama celana panjang gitu. Alhamdulillah Dedek Queen udah bisa mulai dia tengkurap terus ngangkat badannya, dia kayak mau duduk sendiri gitu. Kakinya udah kuat, tangannya udah kuat, suaranya udah melengking. Nah tuh perhatikan. Nah jelas ya Ciluk. Ketawa dia. Oh bam, dan dia tuh suka teriak-teriak teman-teman. Dia lagi melatih suaranya supaya bisa berbicara ya sayangnya. Iya, oke. Jadi kelanjutan video yang kemarin, kenapa aku bilang manusia itu butuh kepepet ya, bukan kepepet, supaya hidupnya itu bisa lebih tertata lagi, karena biasanya kalau manusia itu nggak Allah kasih kepepet, ide kreativitasnya nggak keluar dan kekuatan badannya itu nggak keluar ya. Tapi biasanya kalau kita udah kepepet, bener-bener udah nggak ada cara lain lagi, kita tuh yang nggak bisa tadinya jadi bisa gitu. Jadi dulu ketika saya misalnya awal merantau di Kota Bogor itu, saya udah pernah cerita sebelumnya bahwa saya sama sekali nggak punya modal, nggak punya siapa-siapa. Saya memulung sampah sudah tidak malu, memulung plastik-plastik gitu, memulung rongsokan kayak gitu, saya tidak malu. Bahkan sampai akhirnya saya bisa ngekos, bergabung dengan teman-teman yang lainnya, sesama ahwat ya, sesama perempuan gitu. Dan bagi saya itu nggak gampang kalau mereka, teman-teman saya yang lainnya itu difasilitasi ngekos dan merantau oleh orang tuanya. Beda dengan saya gitu. Dan walaupun saya rasa ada banyak orang ya seperti saya gitu. Kalau saya merantau sendiri, sekolah sendiri, bayar kos sendiri, bayar hidup sendiri, cari sendiri. Kalau nggak ada nggak makan berhari-hari itu adalah hal yang biasa buat saya. Kalau misalnya lapar, saya akan minum. Pertama kali saya di Bogor ini nggak punya siapa-siapa ya. Mungkin orang taunya itu awalnya itu saya punya siapa-siapa ya, tapi awalnya itu enggak. Sampai ketika saya sudah benar-benar lapar dan haus, saya mengambil air di masjid, saya minum, itu udah lapar banget teman-teman. Tapi untuk mengganjal perut supaya nggak
kruk 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 saya minum air keran yang banyak gitu. Jadi hidup itu butuh proses, itu benar. Jadi sebelum orang lain tuh ada di atas, dia harus melalui dulu jalan dari bawah. Jadi jangan takut atau bilang belum apa-apa udah menyerah, niat belum, jalan belum, tapi udah menyerah. Buat kalian yang sekarang sedang sekolah misalnya, udah nggak tahu lagi cara bagaimana untuk meneruskan sekolah, keluarga atau orang tua misalnya sudah dengan adanya pandemi ini sudah susah payah, ayolah keluarkan ide kreatif kalian gitu. Nggak ada yang nggak bisa, semua orang pasti bisa. Nggak ada di dunia ini orang yang bodoh, yang ada itu adalah orang yang malas. Jadi aku rasa semua kalian dan semua yang menonton YouTube saya ini, kalian adalah orang-orang yang hebat gitu. Jadi sebelum kenapa saya berani berbicara begini, saya senang banget memotivasi adik-adik, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa? Karena saya pernah merasakan di posisi yang benar-benar hidup di paling rendah banget, rendah dalam arti kata benar-benar gak punya apa-apa, gak makan berhari-hari, jadi gelandangan. Bukan gelandangan dalam arti orang nakal ya, karena kan saya nyampe di Bogor ini gak punya siapa-siapa teman-teman. Jadi saya memulai langkah saya itu adalah dengan sendiri. Bogor itu ketika itu saya nyampe di sini musim hujan, nggak ada yang saya kenal gitu. Karena emang saya memutuskan, kenapa Kak bisa di Bogor sendiri, nggak punya siapa-siapa. Nah kembali lagi ke cerita yang sebelumnya udah saya ceritakan, barangkali yang nonton sekarang ini belum tahu. Saya ketika itu kenapa bisa hidup sendiri, karena saya memutuskan mengambil keyakinan hidup sendiri dengan berbeda dengan agama keluarga saya. Otomatis yang namanya Allah itu kan ngasih hidayah ke kita. Kita mau terima, kita mau jalankan, tapi Allah bilang kamu harus rela dan berkorban. Contoh, berkorban kehilangan keluarga, kehilangan teman-teman, kehilangan saudara-saudara, itu sudah pasti. Karena yang namanya yang berkaitan dengan keyakinan itu pasti sangat-sangat sensitif sekali teman-teman. Jadi hal dibilang kalau kita bakal terpisahkan itu sudah hal yang wajar, dan itu resiko yang saya terima gitu. Tapi ketika itu saya berazam, ya Allah, ketika misalnya aku memilih agamamu, tolonglah bantu aku dan mudahkan langkah aku, walaupun sesusah dan sesulit apapun ujian yang kau berikan, insya Allah aku mampu melewatinya. Aku berazam seperti itu. Jadi aku bukan orang yang gampang menyerah teman-teman. Dari dulu sampai sekarang begitu. Sampai akhirnya mulai dari aku ngekos di Bogor ini yang cuma bisa buat ngelurusin kaki gitu, sampai saking sempitnya makan Indomie satu bungkus dipotek buat 3 hari itu udah hal yang biasa. Akhirnya aku banyakin gitu. Tapi ketika itu aku nggak bukan orang yang merasa orang lemah dan bukan orang merasa orang paling miskin gitu, karena menurut aku orang yang miskin itu yang dia tidak punya keimanan, dia tidak punya motivasi semangat hidup gitu. Tapi dan satu lagi, orang yang merasa miskin itu adalah dirinya tidak bersyukur. Karena seberapapun yang kita punya, kalau kita bersyukur teman-teman, insya Allah kita bukanlah orang yang miskin. Jadi jangan dibalikkan, yang miskin itu sebenarnya bukan uangnya tapi hatinya ya enggak. Kalau saya sendiri ini apa? Oh. Ini Dedek Queen, ntar ya iklan dulu. Dedek Queen mau makan pepaya teman-teman. Ini udah dihaluskan, dikasih jeruk, pepayanya pepaya California. Jadi itu seger banget, Dede suka banget nih. Bismillah ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana lima razaqtana wa qina azabannar. Enak kan? Seger ya? Wah. Enak ya? Seger. Jadi gitu teman-teman. Bukan berarti dulu saya orang yang sangat berjuang untuk diri sendiri, berjuang untuk ini dan itu. Bukan berarti sekarang saya sudah tidak berjuang lagi, sama gitu. Bagaimana cara saya untuk bisa berjuang untuk bisa lulus kuliah S1 dan S2, bagaimana saya
membayar SPP itu dengan tidak mengutang, tapi dengan hasil kerja keras saya sendiri. Bagaimana saya menikah tidak menyusahkan orang tua, tidak menyusahkan keluarga, dan bagaimana saya berawal dari menikah ngontrak dulu, habis itu lambat laun saya menabung lagi untuk membeli apa ya, fasilitas untuk memudahkan diri, membeli mobil gitu, atau saya masih berjuang juga untuk apa namanya, membeli tanah, membeli rumah. Itu kan impian kita ya. Kata Allah itu, bermimpilah kalian setinggi-tingginya maka aku akan memberikan jalan keluarnya. Tapi jangan lupa kita juga harus tetap berusaha gitu. Ingat, hal yang sering aku bilang adalah dimanapun aku berada, di teman-teman, di video atau di live gitu, aku selalu bilang Allah itu mencintai orang-orang pekerja keras. Makanya yakinlah bahwa rezeki kita itu ada, teman-teman. Hanya saja kita pandai nggak mintanya ke Allah gitu. Jadi jangan putus asa dulu. Aku dulu memulai usaha ini bukan dengan modal yang besar, teman-teman. Sekarang aku punya usaha jasa pengiriman paket. Di sana juga punya karyawan. Terus aku juga punya usaha toko online, punya karyawan, dan sekarang aku juga udah memulai merekrut buat editor untuk YouTube ini nanti, karena aku pengen serius, aku rekrut lagi gitu. Dan bismillah, insya Allah nanti aku rencananya mau rekrut lagi untuk karyawan di bagian admin rekapan di online kayak gitu. Jadi ya, untuk menjadi yang sekarang aku butuh merangkak berjalan begitu susah, jatuh teman-teman, udah jatuh tertimpa tangga itu sudah sering gitu kan. Jadi kalau kalian sekarang merasa aduh aku lelah nih gitu, aku lelah nih udah sama kerjaan, aku nyekolahin adik, aku sudah dewasa, aku udah harus menikah dan harusnya aku bersenang-senang, tapi aku harus berkorban nyekolahin adik atau membahagiakan orang tua misalnya karena adik kita butuh sekolah, kan jangan kayak gitu begitu. Insya Allah semua yang kita lakukan sekarang ini itu yang kita petik di kemudian hari, teman-teman. Jadi untuk kalian mau wanita ataupun perempuan yang sedang berjuang, mau ibu-ibu mau bapak-bapak gitu, ya jangan pernah menyerah. Kalau hari ini kita mendapatkan ujian begitu berat, ya jangan dianggap itu adalah cara Allah benci ke kita. Tidak, itu adalah cara Allah sayang kepada kita. Semakin sayang Allah kepada kita, maka Allah akan semakin sering memberikan ujian pada kita. Karena Allah tahu dan Allah senang kalau kita meminta. Kadang pernah gak mikir kalau misalnya kita itu meminta sama Allah tapi gak sungguh-sungguh gitu. Dalam arti tidak benar-benar merayu Allah gitu. Padahal Allah itu senang loh kita rayu, kita berdoa dengan terseduh-seduh, dengan hikmat, dengan ikhlas, dengan tulus gitu. Tapi kadang kita kalau berdoa tuh buru-buru gitu. Buru-buru pengen cepat selesai. Kalau aku orangnya udah senang tuh berdoa tuh apa, teman-teman? Aku tuh kayak ngobrol gitu sama Allah. Ya Allah gitu kan. Kayak ngobrol dan Allah tuh ada di depan aku gitu. Jadi kayak teman curhat. Ya Allah kan teman curhat yang paling bisa kita percaya ya kan. Allah yang menjaga aib kita, Allah yang menjaga kekurangan kita gitu. Dan Allah tidak akan menyebarkan itu ke siapapun, ya enggak. Kalau saya menganggap seperti itu. Jadi jangan berkecil hati. Ya, dia ngobrol. Oh sayang, nih. Bismillah. Enak. Enak. Oh, segar. Aduh, kerudungku. Ayo, lihat tuh kakinya tuh. Aduh, lihat tuh. Lihat mata-matanya kakinya tuh. Bismillah. Oh. Enak kan? Enak. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita sekarang masih ngontrak, ya alhamdulillah
masih bisa ngontrak, orang lain tidur di bawah jembatan. Kalau sekarang kita eh, nggak punya fasilitas untuk mobile, misalnya mobil, motor, ya udah kita jalan kaki. Kita masih punya kaki, orang lain banyak yang nggak punya kaki gitu kan. Kita masih makannya itu aja ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Di luar sana banyak yang makannya sisa-sisa sampah gitu. Jadi ada banyak hal yang perlu kita syukuri. Jadi kadang-kadang hidup kita ini jangan selalu melihat ke atas, tapi lihatlah di bawahmu dulu, agar kamu merasa tidak tertinggal dan merasa tidak kayak yang paling menderita, yang paling miskin gitu. Jadi kita perlu melihat spion ke belakang, bagaimana orang-orang yang ada di bawah kita. Masih banyak yang lebih jauh, yang lebih susah daripada diri kita sendiri, tapi kadang kita merasa kitalah yang paling susah, ya kan? Nah itu udah datang, itulah apa namanya ya, kalau saya rasa kalian semua adalah orang hebat, dan kita semua manusia yang sudah terlahir ke dunia ini, Allah punya alasan tersendiri mengapa kita dilahirkan ke sini. Dan kembali lagi kepada diri kita sendiri, kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Tentunya untuk beribadah, teman-teman. Dan diciptakan oleh siapa? Dari Allah. Untuk apa? Untuk beribadah, dan akan kemana? Akan kembali ke akhirat. Jadi jangan khawatir, semua apa yang ada di dunia ini semua akan sirna. Yang abadi adalah di sana. Jadi nggak usah merasa kayak aku belum punya ini, belum punya itu, tapi kita tetap melangkah. Dan ingat satu lagi, apa yang kita punya sekarang kita nggak bawa ke akhirat, dia akan tertinggal. Kita hanya bawa satu helai kain kafan. Dan oleh karena itu, kalian di luar yang sedang mengeluh, yang sedang galau, entah tentang apapun itu, kembali lagi kepada dirimu sendiri. Apakah engkau masih mau terus berpangku tangan, ataukah berani melangkah dan mengambil keputusan untuk sukses, ya? Kalian adalah orang hebat, dan memulai dari sekarang, dari nol, dari apa yang tidak kamu punya akan menjadi punya. Yakin sama Allah. Assalamualaikum, terima kasih, jangan lupa di subscribe.